Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengatasi perasaan negatif. Selanjutnya, berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu berikut adalah poin-poin penting. Yang pertama yaitu pengertian dan penjelasan perasaan negatif. Yang kedua, perasaan negatif utama. Yang ketiga, contoh perasaan negatif. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah mengatasi perasaan negatif. Pada poin pertama, yaitu tentang pengertian perasaan negatif, akan dijelaskan oleh Delia Paramita. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan apa itu perasaan negatif. Perasaan negatif merupakan kondisi emosional yang dirasakan oleh seseorang, sehingga membuat dirinya merasa tidak nyaman, tidak bahagia, ataupun bahkan tidak sehat secara fisik. Perasaan negatif bisa diartikan seperti misalnya rasa marah, rasa iri, rasa putus asa, dan rasa takut. Perasaan negatif dapat muncul dikarenakan gangguan kecemasan dan hal lainnya. Penyebab lain juga karena biasanya unsur negatif lebih mudah terlihat daripada unsur positif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya poin kedua tentang perasaan negatif utama yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Galuh Sukma Aji dan Aprizky Agi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Perasaan negatif utama yaitu perasaan negatif yang paling sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu rasa marah. Rasa marah merupakan perasaan negatif yang mengindikasikan rasa tidak senang atas sikap atau tindakan seseorang. Perasaan ini ditandai dengan denyut jantung yang meningkat, dada terasa panas, sesak, dan bahkan ingin meledak. Contoh dari rasa marah ini yaitu ada adik kita melakukan tindakan yang tidak kita senangi, misalnya mengganggu kita saat belajar dan lain-lain. Hal itu pastinya akan membuat kita marah dan kesal. Kemudian yang kedua yaitu rasa iri. Rasa iri sendiri merupakan perasaan yang tidak senang akibat membandingkan sesuatu yang orang lain miliki tetapi kita tidak memilikinya. Contohnya yaitu jika ada teman kita mempunyai barang baru, contohnya jam tangan baru, sedangkan kita tidak memiliki jam tangan tersebut, kita akan membandingkan kemampuan dia memiliki jam tersebut dan ketidakmampuan kita tidak memiliki dan karena tidak memilikinya. Hal itu pastinya akan langsung menimbulkan rasa iri hati. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Agi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan 4 perasaan negatif utama yang pada poin kedua yaitu putus asa, yang merupakan kondisi di mana seseorang kehilangan semangat dengan keyakinan untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya atau sukses di masa depan, atau untuk memotivasi mencoba melakukan sesuatu dikarenakan merasa upaya yang dilakukan adalah sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil. Dan poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu ada rasa takut, yang merupakan perasaan yang timbul ketika seseorang merasa dirinya akan mengalami suatu hal yang dipersepsikan bahaya, baik itu bahaya nyata atau sekedar bayangan. Terus, rasa takut juga suatu perasaan tidak nyaman yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari manusia, bahwa rasa takut atau kecemasan merupakan sebuah ungkapan perasaan individu terhadap suatu situasi yang dapat diekspresikan melalui beberapa cara. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya poin ketiga, yaitu contoh perasaan negatif serta cara mengatasinya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman saya Kia Putri.
Pada contoh perasaan negatif pertama, yaitu ketika seseorang membicarakan kita di belakang kita, yang dimana kemungkinan hal yang dibicarakan berbau hal positif maupun hal negatif. Dan hal tersebut dapat membuat kita memikirkannya seharian sehingga mengganggu pekerjaan kita. Cara mengatasinya adalah tetap berpikiran positif. Bagaimana caranya? Yaitu karena mereka membicarakan kita, menjadi mereka memperhatikan kita. Karena mereka memperhatikan kita berarti kita adalah seseorang yang sangat penting bagi mereka. Selanjutnya yaitu contoh perasaan negatif yang kedua, ketika teman Anda memaksakan kehendak kepada Anda, yang dimana ketika kita melakukan hal tersebut yang ia paksakan, kita merasa kesal dan marah. Sampai selesai kita mengerjakannya pun kita tetap merasakan hal tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan tetap berpikir positif. Yaitu dengan memikirkan bahwa hal yang ia paksakan kepada kita itu memiliki dampak negatif kepada kita. Contohnya, hal tersebut bisa menambah soft skill kita. Lalu, untuk kedepannya, mungkin kita bisa meminta bantuan dia tanpa merasa canggung. Selanjutnya, poin ketiga akan dijelaskan oleh Kia. Kepada Kia dipersilahkan. Baik, adapun contoh perasaan negatif ketiga yaitu contohnya seperti jika kita berbicara dengan seseorang atau lawan bicara yang sedikit pamer dengan wawasan yang dia miliki itu bisa dibilang tinggi, maka tentu saja kita pasti akan merasa sedikit kesal karena cara bicaranya itu terkesan pamer gitu. Tapi bisa juga kita memilih merasa senang karena kita memiliki kesempatan untuk menggali informasi atau wawasan baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Dalam artian dia bisa menjadi pusat informasi untuk kita sendiri. Sekian. Baik, terima kasih Kia. Selanjutnya poin keempat, mengatasi perasaan negatif yang akan dijelaskan oleh dua teman kita, yaitu Isnaini Alhamah dan Winarti Solehani. Kepadanya dipersilahkan. Perasaan negatif yaitu, pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu pikiran negatif yang muncul. Di sini untuk menghilangkan pikiran negatif, kita harus bisa mengenal dan mengidentifikasi pikiran yang bisa muncul di pikiran. Mengenali dan mengidentifikasi pikiran negatif memang sulit dilakukan. Tetapi, terkadang apa yang muncul di benak kita itu terjadi secara spontan. Nah, dengan observasi dan identifikasi tersebut membantu kita untuk mengenali bagaimana pikiran negatif itu muncul. Saat kita mulai mengenal polanya, kita lebih mudah untuk menyingkirkannya. Mengenali pikiran negatif yang muncul tersebut menjadi cara awal untuk menghilangkannya. Yang kedua, kita dapat menghilangkan perasaan negatif yang muncul dengan memberikan ide alternatif. Misalnya, pikiran bahwa kita tak memiliki kompetensi dalam pekerjaan dapat dilawan dengan memunculkan kekuatan yang dimiliki. Nah, cara tersebut dapat berupa seperti mengingat prestasi yang pernah dicapai di pekerjaan tersebut, atau mengingatkan diri bahwa kita lulus dan pantas diterima di pekerjaan tersebut. Sekian, dan pemaparan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Winarti, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya ada menciptakan pernyataan-pernyataan positif yang dapat melawan perasaan negatif. Yang selanjutnya ada berteman dengan orang-orang yang memberikan suasana positif. Dan yang terakhir ada menjalani gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat pun tak hanya penting untuk kesehatan fisik, namun juga untuk kesehatan mental dan pikiran. Olahraga dan latihan fisik misalnya mempengaruhi mood secara positif dan dapat mengurangi stres. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, poin keempat tentang mengatasi perasaan negatif menjadi materi terakhir kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah atas perhatiannya dan waktunya untuk presentasi kali ini. Dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata.
dan terima kasih.